Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alandra Priyansyah dari kelas 11E. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi diagram pencar. Pernah nggak sih kalian penasaran apakah makin sering seseorang main game, nilai ujiannya pasti makin turun? Atau apakah makin tinggi badan seseorang, otomatis berat badannya juga bertambah? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, para data scientist punya satu senjata rahasia yang namanya diagram pencar atau scatter plot. Di video kali ini kita akan bedah tuntas cara membaca dan menganalisis data lewat diagram. Sebelum kita masuk ke bentuk diagram ya, kita harus kenalan dulu sama bahan bakunya, yaitu data bivariat. Artinya itu sederhana kok. Bi artinya dua, variat artinya variabel. Jadi bivariat adalah data yang terdiri dari dua variabel yang berpasangan untuk dilihat hubungannya. Di sini kita membaginya menjadi dua peran penting. Yang pertama ada variabel X atau variabel bebas. Ini adalah variabel yang menjadi penyebab atau yang memengaruhi. Kedua, ada variabel Y atau variabel terikat, yaitu variabel yang menjadi akibat atau yang nilainya dipengaruhi oleh X. Contohnya apa? Misal, X-nya adalah durasi belajar dan Y-nya adalah nilai ujian. Kita ingin meneliti apakah perubahan pada durasi belajar ini otomatis akan mempengaruhi nilai ujian siswa. Nah, pemahaman X dan Y ini krusial banget. Jangan sampai kebalik ya. Sekarang, gimana kalau kalian diminta menggambarnya sendiri di buku tulis atau di aplikasi? Caranya gampang banget, mirip seperti koordinat kartesius di pelajaran matematika dasar. Langkah pertama, buat sumbu mendatar untuk tempat variabel X dan sumbu tegak untuk variabel Y. Skalanya harus rapi dan konsisten ya, misalnya kelipatan 5, 10, atau 100. Langkah kedua, ambil data pertama kalian. Misal siswa A belajar selama 2 jam dan dapat nilai 60. Maka kita cari angka 2 di sumbu X, lalu ditarik lurus ke atas sampai sejajar dengan angka 60 di sumbu Y. Taruh satu titik di sana. Lakukan hal yang sama untuk semua data yang kalian punya. Jadi, kalau kalian meneliti 20 orang, nanti akan ada 20 titik yang memencar di grafik ini. Setelah semua titik terkumpul, tugas kita adalah membaca polanya. Coba mundur sedikit dari layar dan lihat arah sebaran titiknya. Ada 3 arah tren utama yang wajib kalian kuasai. Yang pertama yaitu tren positif. Kalau kalian lihat, titik-titiknya cenderung berjalan naik dari arah kiri ke bawah menuju kanan ke atas. Itu artinya hubungannya searah. Makin besar nilai X, makin melonjak juga nilai Y-nya. Contohnya, makin lama belajar, nilai makin tinggi. Yang kedua, tren negatif. Titik-titiknya justru meluncur turun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, hubungan berkebalikan. Maka besar nilai X, nilai Y-nya malah makin anjlok. Contohnya, makin sering bolos sekolah, nilai rapot makin turun. Yang ketiga, tanpa tren atau titiknya menyebar acak melingkar gak jelas. Ini artinya kedua variabel sama sekali gak ada hubungannya. Contohnya ukuran sepatu dengan nilai ujian kita. Selain tahu arah trennya, kita juga bisa mengukur seberapa kuat hubungan tersebut hanya dengan melihat kerapatan titik-titiknya. Ini rahasia penting para analis data. Perhatikan grafik di sebelah kiri. Titik-titiknya berkumpul sangat rapat, padat, dan hampir membentuk satu garis lurus yang sempurna. Ini menandakan hubungannya sangat kuat. Faktor X benar-benar mendominasi perubahan nilai Y. Jadi, kalau kita pakai untuk prediksi, hasilnya bakal akurat banget. Sekarang, kita lihat grafik di sebelah kanan. Titik-titiknya agak renggang dan menyebar menjauh dari pusat tren. Kita masih bisa tahu kalau arah naiknya tapi posisi berantakan. Ini disebut hubungan yang lemah. Artinya ada faktor-faktor gaib lain di luar sana yang ikut memengaruhi nilai Y, bukan cuman variabel X saja. Selain tahu arah trennya, kita juga bisa mengukur seberapa kuat hubungan
tersebut hanya dengan melihat kerapatan titik-titiknya. Ini rahasia penting para analis data. Perhatikan grafik di sebelah kiri. Titik-titiknya berkumpul sangat rapat, padat, dan hampir membentuk satu garis lurus yang sempurna. Ini menandakan hubungannya sangat kuat. Faktor X benar-benar mendominasi perubahan nilai Y. Jadi, kalau kita pakai untuk prediksi, hasilnya bakal akurat banget. Sekarang, kita lihat grafik di sebelah kanan. Titik-titiknya agak renggang dan menyebar menjauh dari pusat tren. Kita masih bisa tahu kalau arah naiknya, tapi posisi berantakan. Ini disebut hubungan yang lemah. Artinya, ada faktor-faktor gaib lain di luar sana yang ikut memengaruhi nilai Y, bukan cuman variabel X saja. Sebelum kita bungkus materi hari ini, ada satu jebakan logika terbesar di dunia. Data yang sering mengecoh kita. Ingat kalimat ini baik-baik. Korelasi tidak sama dengan kausalitas atau sebab akibat. Hanya karena dua hal di diagram pencar membentuk tren positif yang indah, bukan berarti variabel X yang menyebabkan variabel Y terjadi. Contoh terkenal gini, di satu negara data menunjukkan kalau penjualan es krim naik. Grafik kasus serangan hiu di pantai juga ikut naik tajam. Trennya positif, kuat banget. Tapi coba pikir pakai logika. Apakah hiu ngamuk karena manusia makan es krim? Tentu enggak ya. Faktanya ada variabel ketiga yang tersembunyi, yaitu musim panas. Saat musim panas, orang-orang berbondong-bondong beli es krim, dan di saat yang sama, orang-orang juga memadati pantai buat berenang, sehingga resiko diserang hiu otomatis naik. Jadi, selalu gunakan logika setiap melihat diagram pencar. Nah, kesimpulannya dari semua ini, diagram pencar adalah langkah visual pertama yang sangat seru untuk membaca cerita di balik data. Sebelum nanti kita masuk ke rumus-rumus rumit seperti regresi linear. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada beberapa salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.